Puji syukur, alhamdulillah, baru saja kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia seisinya. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita di Living Quran di elemen dasar. Kita sudah sampai di mana bulan yang lalu? Puasa ya. Puasa. Sekarang yang kelima adalah haji. Haji dan perdamaian dunia. Kenapa haji itu disebut sebagai perdamaian dunia? Itu ayatnya tuh. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. Faman faradha fihinnal hajja, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, fala rafata, maka tidak boleh rafath. Rafath itu kata-kata, perilaku, perbuatan yang menjurus kepada pornografi, porno aksi, gitu. Atau kata-kata yang menjadikan orang hasrat seksualnya muncul, itu rafath. Wala fusuqa, dan dia tidak berbuat fasik. Fasik itu artinya perbuatan dosa. Wala jidala fil haji, dan tidak berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Ada 3 saja tuh. Kalau orang berhaji itu kan ada larangannya gitu ya, dan harus membayar dam. Harus membayar dam. Rafath, fusuk, jidal itu tidak membayar dam, tapi nilai hajinya runtuh. Nggak bayar dam, tapi nilai hajinya runtuh. Kalau kita tidak melaksanakan salah satu di antara rukun haji, maka bayar dam. Apabila kita tidak pergi wukuf di Arafah, hajinya tidak sah dan harus diulang. Tapi di sini rafath, fusuk, jidal, hajinya sah, tidak perlu bayar dam, tapi nilai-nilai ibadah hajinya rusak. Gitu ya. Nah, Bapak sekalian, saya akan menjelaskan pada pagi hari ini adalah sejarah haji. Ada yang tahu kapan haji itu dilakukan oleh umat manusia? Kapan itu? Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim, tokoh utamanya. Lahir di kota Ur, Irak Selatan, wafat di Hebron, tepi barat, berarti di Palestina ya. Usia 175 tahun. Karya monumentalnya adalah Ka'bah. Orang tuanya kalau di barat itu menyebutnya Terah. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya Azar. Istrinya ada 3. Sarah, Hajar, dan Keturah. Atau orang menyebut juga Kintara. Anaknya Ismail, Ishak, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, Su'ah, gitu. Sampai kemudian ke Nabi Shu'aib. Jadi yang selama ini kita kenal Nabi Ibrahim istrinya 2 gitu kan ya, Sarah dan Hajar. Nah, dalam sejarah tercatat Hajar terpisah, ada di Mekah. Kemudian Sarah tetap berada di Hebron bersama Nabi Ibrahim. Tapi setelah Sarah meninggal dunia,
Nabi Ibrahim menikah dengan ketura. Nah, ketura itulah nanti yang ujungnya sampai kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau Hajar itu kan sampainya Nabi Muhammad. Kalau Sarah itulah yang nanti menurunkan keturunan yang kita kenal Bani Israel. Termasuk di dalamnya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa melarikan diri dari Mesir karena membunuh tak sengaja orang Kipti yang sedang bertengkar dengan Bani Israel, lalu menjadi DPO-nya Raja Firaun, maka dia lari ke utara. Begitu sampai di Madian, kita sudah tahu ceritanya. Nabi Musa menemui dua putri Nabi Syuaib yang sedang duduk-duduk, lalu ditanya, loh kok kamu duduk-duduk, nggak seperti orang itu lagi pada memberi minum ternak domba mereka. Akhirnya mereka mengatakan, ya kami perempuan nanti terakhir, ya sudah, mau nggak saya bantu? Gitu. Ya mau aja kalau mau dibantu. Akhirnya kedua putri Nabi Syuaib ini pulang lebih awal. Nabi Syuaib terheran-heran, tumben lo pulangnya lebih awal gitu kan. Lalu mereka bercerita tuh bahwa ada seorang laki-laki yang membantunya memberi minum kepada hewan ternaknya sehingga bisa lebih awal pulang. Lalu anak yang pertama bilang, ayah, bagaimana kalau kita panggil ke sini saja, biar dia yang menggembala domba-domba kita. Ya udah, coba besok kalau masih ada bawa ke sini. Akhirnya dibawalah itu Nabi Musa tuh. Kan ditanya sudah pasti kan, dari mana tong kamu? Saya dari Mesir. Tapi kalau dilihat dari perawakanmu itu tidak pernah makan itu tuh, makanan apa itu? Bergizi dari Prabowo gitu kan. Kamu sebetulnya siapa gitu? Lalu ditanya tuh. Menjawablah Nabi Musa, saya sebetulnya anak angkatnya Firaun. Kalau bapak-bapak nonton film judulnya apa itu, Exodus, God and King, itu sebetulnya disebut itu di situ. Firaun bilang, saya sebetulnya lebih percaya sama kamu untuk menggantikan saya menjadi raja. Tapi mohon maaf, kamu jangan berharap itu karena kamu anak angkat saya, bukan anak kandung gitu. Lalu ditanya itu Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau gini nih. Setelah ditelusuri silsilahnya, ternyata nyambung ke Nabi Ibrahim dan Sarah. Gitu. Sarah. Apa kata Nabi Syuaib? Lah, kalau begitu mah kamu wonge dewek gitu kan, bahasa Tegalnya itu. Kamu saudara gitu. Loh, kok bisa saudara? Iya. Karena setelah dilacak silsilahnya tadi itu Nabi Syuaib itu sampai kepada Ibrahim dengan ibu ketura. Sementara Nabi Musa itu langsung sampai kepada Ibrahim beribukan Sarah. Begitu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad itu silsilahnya sampai kepada Hajar, kemudian ke Ibrahim. Begitu tuh. Jadi sebetulnya masih saudara. Nah, Bapak sekalian, saudara Nabi Ibrahim itu Nahor dan Haran. Nahor inilah nanti akan menjadi besannya Nabi Ibrahim karena Nabi Ishak menikahi putrinya. Namanya kalau saya sebut Ciptaning, yang orang beda itu Ciptaning, Ribka, iya, namanya Ribka, gitu. Jadi berbesanan antar saudara, gitu.
Gelarnya dua, Khalilullah dan Abul Anbiya. Gelar Khalilullah itu didapat ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Ismail. Buah si malakama kan? Harus menyembelih Ismail, putra semata wayangnya, atau mengikuti perintah Tuhan. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim lebih memilih memenuhi perintah Allah dengan menyembelih Ismail. Maka disebut dengan Khalilullah. Lalu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nih, kalau saya balik lagi ke sini, ternyata dari Nabi Ibrahim itu anak keturunannya begitu banyak yang menjadi nabi. Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Yakub, terus gitu ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu ya. Hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu seperti ini. Nabi Ibrahim lahir tahun 1996 atau 97, wafat 1822 sebelum Masehi, tempat lahirnya di Ur, Irak Selatan. Wafat tahun usia 175. Nabi Ismail lahir di tahun 1911, wafat tahun 1779 sebelum Masehi, wafat lahir di Al-Khalil, Palestina. Nabi Ishak lahir tahun 1898, wafat 1638 sebelum Masehi, lahir di Al-Khalil, Palestina. Gitu. Nah, dua-duanya putra Nabi Ibrahim itu tumpah darahnya sama, Palestina. Gitu ya. Nah, kalau orang-orang Yahudi kemudian secara sepihak bahwa Palestina adalah tanah air mereka, nggak benar juga, gitu kan? Karena nenek moyangnya bangsa Arab, Nabi Ismail juga tumpah darahnya berada di Palestina. Tuh. Nah, Mas sekalian, kita akan mulai sejarah hajinya itu dari sini. Tahu ya ini ya? Apa ini? Kalau Philip Kahiti dalam bukunya berjudul History of the Arabs, dia mengatakan bahwa yang hijau ini namanya bulan sabit hijau, melengkung dia. Kenapa hijau? Karena disitulah tanah subur, di mana ada 3 sungai besar, yaitu Tigris, Efrat, dan Sungai Nil. Sungai Nil itu di Afrika, sementara Tigris dan Efrat itu ada di Asia. Nah, tempat inilah yang kemudian dikenal dengan Mesopotamia. Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya daerah di antara 2 sungai, yaitu Tigris dan Efrat. Dan di sini yang disebut dengan lembah besar. Maka nanti kalau kita udah sampai kepada kisah para nabi dan rasul, banjirnya Nabi Nuh itu tidak mendunia sebetulnya. Banjirnya Nabi Nuh itu ya di daerah Mesopotamia saja, karena di situ lembah. Dari Ur, di mana Nabi Nuh membuat bahtera, kemudian kapalnya berlabuh di Jabal Ararat. Kalau dalam Al-Quran disebutnya Jabal Judi. Itu letaknya di antara Turki dan Armenia, jadi ke utara. Daerah Mesopotamia saja itu yang banjir. Tidak sampai ke Ka'bah, kemudian sebagian orang mengatakan Ka'bah rusak karena banjirnya Nabi Nuh. Tidak. Setelah saya coba literasi, kebanyakan para ilmuwan ternyata lebih cenderung bahwa banjirnya Nabi Nuh itu hanya di daerah Mesopotamia saja. Nah, bagus sekalian. Nabi Ibrahim itu lahir di Ur tadi, atau kotanya disebut dengan Ur Kasdim, tahun 1996 atau ada yang mengatakan 1997 sebelum Masehi. Lalu diajak oleh ayahnya Azar. Ada yang mengatakan bahwa Azar itu sebetulnya bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Meskipun di dalam Al-Quran disebut Abun. Tapi
dalam bahasa linguistik, abun itu tidak selalu berarti ayah kandung. Boleh jadi paman. Gitu. Maka di kita itu ada istilah, kita punya ayah kandung. Itu kan bapak. Tapi ada Pak Le. Itu kan, Pak Le itu berarti siapa? Paman kan? Ada Pak D berarti Wa. Gitu ya. Maka sebagian sejarawan mengatakan bahwa ayah Nabi Ibrahim itu bukan Azar, tapi tadi itu orang Barat menyebutnya dengan nama Terah. Gitu. Nah, Bapak sekalian, kenapa Azar meminta Ibrahim untuk pindah ke Babilonia? Azar itu profesinya pembuat patung. Sementara di Ur itu masyarakatnya bukan penyembah patung. Sebagian sejarawan mengatakan penyembah benda-benda langit. Otomatis jualan patung nggak laku. Nggak laku. Gitu kan? Tetapi ketika hijrah di Babilonia, di mana di situ ada raja yang namanya Namrus. Namrus itu cucunya Nabi Nuh. Gitu. Cucunya Nabi Nuh tapi yang kafir gitu. Bahkan permaisurinya saja itu ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Nah, penduduk Babilonia itu penyembah patung. Sehingga ketika Azar datang ke situ lalu produk patungnya sangat berkualitas, maka Azar yang tadinya dari masyarakat grassroots diangkat status sosial menjadi masyarakat, menjadi orang yang bergelar aristokrat. Wah, berarti sangat dekat itu dengan Namrus kan? Sangat dekat dengan kekuasaan. Nah, Nabi Ibrahim selalu mengingatkan, sudahlah bikin patungnya selesai saja, karena itu akan menjerumuskan manusia ke dalam kezaliman, kemusyrikan. Karena mungkin sering ditegur, lalu Azar bilang, Ibrahim, kalau lu nggak suka, pergi saja dari rumah. Artinya diusir tuh. Sampai kemudian terjadi peristiwa di mana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung Raja Namrus di kuilnya. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum. Hukumannya dibakar. Tapi gagal dibakar karena Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dengan doanya yang sangat fenomenal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu Allah mengatakan, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu, gitu kan, dingin, dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, begitu selamat Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk berhijrah ke Palestina. Begitu tuh. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dan Sarah serta keponakannya, siapa keponakannya? Ponakan Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi nabi, kita kenal Nabi Lut. Nah, selama hidup di Palestina pernah mengalami ini paceklik yang berkepanjangan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun hijrah ke Mesir. Karena saat itu Mesir dalam kondisi yang sangat subur. Tidak pernah terjadi kekurangan pangan. Di sana swasembada pangannya sangat luar biasa karena adanya Sungai Nil sampai hari ini. Begitu di tengah jalan Nabi Ibrahim ditanya oleh orang, Tuhan mau kemana? Saya mau ke Mesir. Lalu yang ada di samping Tuhan siapa? Istri saya. Tuhan, jangan coba-coba Tuhan membawa istri ke Mesir. Loh, memang kenapa? Karena Raja Mesir itu suka istri orang. Suka istri orang. Tapi Nabi Ibrahim, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah langkahnya menuju Mesir, ya pergi Mesir. Begitu mau sampai di imigrasi atau checkpoint, Nabi
Ibrahim bikin peti. Lalu Sarah dimasukkan ke dalam peti sebelum masuk ke imigrasi itu. Begitu sampai di imigrasi ditanya, ini dalam peti apa? Ini barang dagangan Tuhan. Petugas yang ada di imigrasi nggak percaya. Akhirnya dibuka itu peti, ternyata isinya perempuan rancak bana, gitu. Perempuan cantik tuh, rancak bana. Kan beda orang Irak, gitu ya, dengan orang Mesir itu berbeda. Saya bisa membedakan antara Arab Irak, Arab Saudi, orang Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Libanon, Mesir itu saya bisa membedakan itu. Nggak keliru kalau oh ini anta Mesir gitu misalnya. Kamu orang Mesir? Nah, gitu. Jadi orang Ur itu kulitnya putih. Kalau asli suku Kipti, sukunya Fir'aun itu kulitnya gelap. Gelap. Nah, begitu dibuka perempuan cantik, lalu dia tanya, siapa ini? Nabi Ibrahim bilang, ini sepupu saya. Gitu. Bukan istri saya. Karena memang Sarah itu sepupunya Nabi Ibrahim. Sarah itu di Ur, itu ibaratnya kembang desa. Nabi Ibrahim itu di Ur, kumbang desa. Maka Sarah itu nggak mau menikah kecuali dengan Bang Ibrahim itu. Gitu kan? Nggak mau menikah dengan siapapun kecuali dengan Bang Ibrahim. Nah, si petugas imigrasi ini nggak peduli, wah saya pasti dapat uang banyak dari raja nih, ada perempuan cantik. Benar, dibawa ke istana tuh. Dibawa ke istana. Nah, di istana itu sebetulnya ada seorang perempuan yang kemudian kita kenal namanya Hajar. Hajar itu bukan budak sesungguhnya, tapi anak seorang raja yang ditaklukkan oleh Raja Mesir. Nah, si raja ini ketika ingin melampiaskan hasrat seksualnya kepada Hajar, begitu pula kepada Sarah, itu nggak bisa. Dua orang ini sangat terjaga gitu. Akhirnya ditanya, kamu suaminya ada di sini? Ada. Bisa nggak suamimu dibawa ke sini? Ya bisa aja lewat pasukan tuan. Lagi ada di pasar itu lagi berdagang. Oh ya sudah. Akhirnya Ibrahim dihadirkan. Terjadilah interaksi antara Ibrahim dengan Raja Fir'aun tuh. Raja Fir'aun. Kalau Bapak Ibu bertanya, loh, kok sudah ada Raja Fir'aun? Iya, Fir'aun itu kerajaannya, peradabannya itu sudah ada sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Artinya ketika Nabi Ibrahim lahir, Fir'aun sudah ada 1.500 tahun sebelumnya. Akhirnya ditanya, saudara siapa? Oh, saya orang biasa saja. Asli saya Ur, kemudian saya pindah ke Palestina, lalu saya mencoba peruntungan datang kemari. Ah, saya yakin kamu bukan orang biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim pun ngaku kalau dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, akhirnya bersahabat itu. Bahkan ketika si Raja Mesir ini sakit, dan setelah dicari tabib-tabib di seluruh Mesir, tidak mampu mengobatinya, dipanggil juga tuh Ibrahim. Tuhan, bisakah Tuhan mengobati penyakit saya? Nabi Ibrahim bilang, biiznillah, dengan izin Allah. Karena Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran mengatakan, fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Raja ini benar-benar sembuh tuh. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau kembali ke Palestina, ya ceritanya ya pamit gitu kan, maka Hajar itu dihadiahkan untuk Sarah, gitu, untuk Sarah. Bayangkan pergi bawa satu perempuan, pulang bawa dua perempuan. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim itu begitu sangat banyak. Akhirnya dia berkurban sebagai wujud rasa syukur. 1.000 domba, 500 ekor sapi,
dan 100 onta. Korban yang sangat spektakuler pada masa itu hingga hari ini. 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 onta. Semua orang mengagumi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu usianya 86 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Selisih usia antara Nabi Ibrahim dengan Sarah itu 9 tahun. Berarti usia Sarah berapa tuh? Nabi Ibrahim usianya 86 tahun. Selisihnya 9 tahun. Berarti 70 berapa? Ya, 77. Ada ibu-ibu yang usianya 77 di sini? Nggak ada ya. Sudah nenek-nenek kalau bahasa kita itu. Apa kata Nabi Ibrahim karena dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya? Nabi Ibrahim bilang begini, tuan-tuan, jangankan 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 onta. Kalau hari ini aku punya anak laki-laki dan Allah memintaku untuk mengorbankannya, pasti aku akan korbankan. Hati-hati tuh ngomongnya gitu kan. Nah, singkat cerita sekalian, disitulah rasa kesepiannya Nabi Ibrahim. Sudah menikah sekian puluh tahun tapi nggak punya anak, sehingga dia pun berdoa dalam surat As-Saffat gitu ya, ayat 100 sampai 10, 101. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Berdoa terus gitu kan. Nah, Sarah mendengar doanya Nabi Ibrahim ini. Lalu di suatu malam Sarah pun bangun lalu mendekatinya. Bang, aku minta maaf. Loh, kok tiba-tiba kamu minta maaf? Emang salahnya apa? Begini bang, usia saya sudah 77 tahun, abang 86. Tapi aku belum bisa memberikan keturunan kepadamu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, orang Allah belum memberikan amanah kepada kita. Tapi saya punya ide, kata Sarah itu. Apa idenya? Begini saja bang, bagaimana kalau abang menikahi Hajar? Wah, luar biasa itu. Seorang istri menawarkan suaminya untuk menikah lagi. Nah, kalau sekarang kan laki-lakinya, suaminya yang bilang sama istrinya kan, minta izin gitu. Ya kalau istrinya mengizinkan akhirnya terjadi. Tapi kalau istrinya enggak, istrinya akan bilang apa? Silakan ya menikah lagi, tapi istrinya harus lebih cantik daripada saya, lebih kaya daripada saya. Dan yang ketiga, langkahi dulu mayat saya gitu kan. Maka di dalam kitab Kejadian bos sekalian, itu yang merias, yang menuntun kepelaminan itu Sarah tuh. Sampai akhirnya terjadilah pernikahan. Nabi Ibrahim sudah bilang, apa kamu nggak cemburu? Gitu. Swear, aku nggak bakalan cemburu, kata Sarah itu. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ternyata kemudian Hajar mengandung dan melahirkan seorang yang halim. Doanya itu, Rabbi habli minas sholihin. Aku mohon kepadamu anak keturunan yang soleh. Tapi Allah jawabnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka aku gembirakan Ibrahim dengan anak yang halim. Mintanya soleh dikasih halim. Apa bedanya? Kalau soleh itu rajin belajar, rajin ibadah, akhlaknya baik, gitu. Kalau halim itu di atas sedikit, peduli kepada orang lain. Rasa sosialnya itu sangat tinggi, itu halim. Gitu kan ya. Maka ada bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Itu halim itu namanya. Maka orang Indonesia menyebutnya halim, gitu. Padahal halim. Gitu. Nah, ketika Ismail lahir, otomatis Nabi Ibrahim bersuka cita. Sehingga setiap hari pasti nengok Ismail. Kalau nengok Ismail pasti ketemu dengan Hajar. Maka benih-benih kecemburuan itu sudah mulai muncul di situ. Wah, jangan-jangan gue ditinggalin juga nih gitu kan. Akhirnya
Kalau dalam kitab Kejadian itu diceritakannya, waduh, bertengkarlah, beginilah gitu ya. Tapi dalam Al-Quran tidak diceritakan. Hanya diceritakannya adalah Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk menghijrahkan Hajar dengan Ismail. Kemana? Ke Mekah. Gitu kan. Saat itu Mekah itu tidak ada apa-apa. Gitu. Tidak ada apa-apa. Tandus, gersang. Sehingga nanti doanya Nabi Ibrahim kan bilang, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhan, aku tinggalkan sebagian keturunanku di lembah ini yang tidak ada tanaman apapun, ya karena tandus. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Kalau Madinah itu memang daerah pertanian, subur. Kalau Mekah nggak ada. Kalau sekarang kita lihat di situ ada di Arafah ada pohon Soekarno atau pohon apa saja korma di tanah, itu karena digali, dikasih tanah lalu ditanami. Sehingga di Mekah dan sekitarnya termasuk di Jeddah, kalau hujan itu sudah pasti terjadi banjir. Kenapa? Karena airnya tidak nyerap di tanah, bebatuan gitu. Bebatuan. Nah, di tempat inilah kemudian Hajar bersama Ismail tinggal. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim dari Hebron, Palestina menuju ke Mekah itu sendirian bertiga atau ada orang lain di situ? Sendirian bertiga, apalagi Ismail masih orok kan? Atau ikut kafilah? Gitu kan? Pasti tidak sendiri, nggak mungkin. Perjalanan 1200 km sendiri di padang pasir, udah langsung dihabisi sama penyamun. Maka Nabi Ibrahim itu sebetulnya mengikuti kafilah. Loh, kok ada kafilah? Iya, tentu saja. Karena ada jalur sutra yang kemudian dibangun rel kereta api pada saat masa Turki Utsmani gitu. Jadi ternyata sudah terhubung jalur-jalur sutra dari mulai di Asia sampai kemudian di Arabia sampai kemudian di Yaman ke selatan itu, kemudian menghubungkan pula sampai di Afrika gitu. Nah, setelah sampai di Mekah, kemudian beberapa hari menemani, mungkin pasti tidak bangun rumah, tapi mungkin sekedar tenda gitu kan ya. Lalu tiba-tiba ngeloyor Nabi Ibrahim itu pergi begitu saja. Lalu ditepuk punggungnya oleh Hajar. Bang, apakah abang meninggalkan aku dan Ismail di sini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menoleh saja tuh. Iya, ini adalah perintah Allah. Maka Hajar pun menjawab begini, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Gitu tuh. Ini ada sebuah pelajaran sekalian. Kalau kita akan kita kepengin anak kita di pesantren. Kalau anaknya sudah di pesantren, kita tinggalkan. Ya tega saja gitu, kayak Nabi Ibrahim. Kalau nggak tega, anaknya nggak betah gitu, nggak betah. Nah, terus kalian, Nabi Ibrahim kemudian berdoa yang tadi saya sampaikan. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikan negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Pengalaman dari apa yang sudah dirasakan selama dia hidup di Ur dan Babilonia. Dan seakan-akan Nabi Ibrahim tahu bahwa suatu saat anak cucunya akan menyembah patung. Dan ternyata benar kan? Di tahun 140 Masehi akhirnya anak cucunya menyembah patung di Mekah.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman apapun, di samping rumahmu yang mulia. Seakan-akan sudah tahu gitu bahwa di situ nanti akan berdiri Ka'bah. Nah, setelah ditinggalkan beberapa waktu kemudian, singkat cerita, bekalnya habis. Bekalnya itu habis. Terutama air. Sehingga ASI yang mestinya bisa dinikmati oleh Ismail dari ibunya Hajar juga sudah nggak keluar. Maka Hajar perginya kemana? Kemana? Begitu sudah airnya habis, Hajar perginya kemana? Safa dan Marwa. Safa dan Marwa itu lembah apa bukit? Bukit. Pertanyaannya, untuk apa pergi ke Safa dan Marwa? Cari air. Cari air. Masa cari air di bukit? Air itu karakternya itu kan di lembah kan? Kenapa ke bukit? Apa Pak? Oh, ada Fata Morgana gitu ya. Dan coba lihat nih. Sini. Nabi Ibrahim ketika menuju perjalanan dari Palestina itu melalui jalur sutra kan. Di situ banyak orang lewat, meskipun jarang terjadi gitu, ada kafilah. Nah, Hajar itu pergi ke Safa dan Marwa, itu harapannya bisa melihat orang, minta tolong, mau minta tolong, gitu. Harapannya ada kafilah lewat, lalu tolong, please kasih saya air, anak saya kehausan. Tapi ternyata setelah 7 kali bolak-balik Marwa Safa gitu, dia tidak temukan orang. Akhirnya dia balik lagi, khawatir ada apa-apa kepada bayinya itu. Ternyata di kaki Ismail itu muncullah mata air. Muncullah mata air. Hajar pun bilang zem gitu kan ya. Berkumpullah. Loh, kok di situ bisa gitu kan? Kalau kita lihat gini nih, posisi sumur Zam-Zam dan Ka'bah. Ini teori sumur Zam-Zam. Kenapa airnya nggak habis-habis? Saya mempelajari ini selama 4 tahun itu. Dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 baru ada berita cerita tentang sumur Zam-Zam. Gitu, ketika saya berhaji tahun 2007. Nah, Bapak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa ketika turun hujan di Mekah, itu air tidak menyerap ke bawah, tapi mencari tempat yang landai. Nah, tempat yang landai itu ya di Ka'bah. Maka kita, Bapak dan Ibu, kalau pergi ke Masjidil Haram, dari pintu mana saja, terutama dari pintu 1, Bab Abdul Aziz, gitu. Pintu Raja Babul Malik Abdul Aziz, itu pintu nomor 1. Begitu masuk, turun apa enggak? Eskalator kan? Setelah eskalator selesai, tangga ke bawah. Itu diceruk. Maka disitulah tempatnya air berkumpul. Tempat airnya berkumpul. Jangan-jangan karena itu sangat landai, lembah, disitulah di bawahnya ada kayak danau gitu. Sehingga air itu tidak akan pernah habis. Coba misalnya jamaah haji jumlahnya sekitar yang resmi 4 juta, yang tidak resmi berarti setengahnya 6 juta. Kalau sehari rata-rata minum 1 liter, itu berarti 6 juta liter. Itu belumnya diminum oleh warga sekitar dan yang lainnya. Katakanlah rata-rata 7 juta. Nanti pulang orang Indonesia bawanya 5 liter. Orang Afrika malah berjerigen-jerigen. Gitu. Tidak akan pernah habis. Sebetulnya Bapak sekalian,
air Zam-Zam, sumur Zam-Zam ini letaknya kira-kira 21 meter dari Ka'bah, lurus dengan Hajar Aswad. Lurus dengan Hajar Aswad. Gitu ya. Kalau misalnya ini Hajar Aswad, berarti sana. Pernah lihat nggak? Waktu saya pertama kali datang ke sana itu tahun 98. Pertama kali saya datang. Itu saya bisa masuk tuh ke bawah. Lihat sumur Zam-Zam. Nah, sekarang kan ditutup nih kayak gini nih. Bisa masuk ke bawah tuh dulu. Tapi sekarang ditutup, nggak bisa kita. Kita bisa lihatnya penampungan air Zam-Zam kira-kira 2 km dari sini. Jadi air yang di-drop ke Masjidil Haram itu ngambilnya dari penampungan sumur Zam-Zam. Gitu. Kira-kira 2 km itu tempatnya. Ada penampungan sangat besar sekali. Begitu pula air Zam-Zam yang didistribusikan ke Madinah itu dari situ. Gitu. Pakai tangki. Gitu ya. Kedalamannya dari permukaan tanah sampai ke mata air itu kira-kira 13 meter. 13 meter. Dari mata air ke bawah itu 17 meter. Berarti kedalaman sumur Zam-Zam itu hanya 30 meter. Tapi airnya tidak pernah habis sampai hari ini. Karena mungkin dugaan saya di bawah itulah ada danau. Gitu. Karena ketika turun hujan, semua air itu ke situ. Hanya pertanyaannya, kenapa rasanya tawar? Apa rasanya? Payau. Gitu kan ya, kayak berbeda lah gitu, berbeda gitu. Ya mungkin karena di situ cuacanya begitu sangat panas gitu ya. Nah setelah ditemukannya sumur Zam-Zam, lewatlah kafilah, namanya suku Jurhum. Masih ingat nggak? Suku Jurhum dari Yaman. Dia kehabisan air dan instingnya. Ketika dia melihat burung berarti ada air. Maka dicari, ketemulah itu sumur Zam-Zam. Ternyata ada orang yang tinggal di situ. Bayi sama seorang perempuan. Kemudian dia bilang, "Ibu, izinkan saya untuk ambil air di sumur ibu." "Oh boleh silakan, mau 10 jerigen juga nggak apa-apa." Tapi ketua suku Jurhum berpikirnya berbeda setelah nenteng itu jerigen banyak sekali. Ibaratnya jerigen kalau dulu kan belum ada ya. Gitu. Lah, ngapain kita harus hidup nomaden? Dari satu oase ke oase lain, di sini tuh ada air yang sangat luar biasa. Terus gimana? Saya akan minta izin, boleh nggak tinggal di sini? Akhirnya mereka pun, ketua sukunya minta izin kepada Hajar untuk bisa bersama-sama tinggal di situ. Wah, Hajar senang sekali, berarti kan ada temennya tuh kan. Nah, akhirnya mereka pun tinggal di sekitar air Zam-Zam itu. 13 tahun kemudian, Ibrahim datang tuh, ingin menengok anak dan istrinya yang sudah ditinggalkan. 13 tahun lamanya. Rasa kangennya begitu sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu nggak tahu rumah Sarah dan Ismail itu mana, kan sudah berubah, gitu kan? Akhirnya ditunjukkan itu rumahnya. Nah begitu sudah ketemu, bercengkrama, melapaskan rasa rindu, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya tuh. Loh, kok diperintah menyembelih? Nagih janji. Kan waktu Nabi Ibrahim berkorban 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 onta, kan bilang, jangankan 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 onta. Kalau aku punya anak laki-laki hari ini dan Allah meminta kepada aku untuk dikorbankan, pasti akan aku korbankan. Ditagih itu janjinya. Ditagih janjinya. Akhirnya dia sampaikan kepada putranya itu, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah sedang
rindu-rindunya kepadamu. Tapi ayah bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Gitu kan? Apa jawab anak kita kalau kita bilang seperti itu? Nah, semalam saya mimpi diperintahkan oleh Allah, ayah harus menyembelih kamu. Apa jawab anak kita? Sembelih aja sendiri gitu kan ya. Tapi Ismail yang halim tadi jawabnya di luar dugaan. Apa kata Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah untuk menyembelih diriku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, luar biasa kan? Tapi kemudian diganti innaha qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaina bi dhibhin 'adzim. Lalu diganti dengan seekor domba yang besar. Nah, setelah peristiwa ini Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikan kembali, membangun kembali Ka'bah yang sudah tak terlihat. Loh, berarti yang membangun pertama Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim dong? Benar. Ada bukunya tuh kalau Bapak Ibu mau baca itu, History of Ka'bah itu. Jadi yang membangun Ka'bah pertama kali itu malaikat. Ketika malaikat mendengar Allah mempermaklumkan akan menjadikan khalifah di muka bumi, apa kata malaikat? Apa katanya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, gitu kan ya. Akhirnya Allah bilang apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mau bikin khalifah, mau bikin apa, ini adalah urusan saya, bukan urusan kamu. Malaikat merasa berdosa. Akhirnya meminta Allah mengajarkan kepada malaikat agar dimaafkan atas kelancangannya itu. Allah mengajarkan 4 kalimat sakti kepada malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuh, ada 4 kalimat sakti. Akhirnya malaikat pun bertawaf di Baitul Ma'mur. Kalau di Ka'bah itu disebut Baitullah, rumah Allah. Kalau di Yerusalem itu namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, rumah yang suci, gitu. Baitul Haram, rumah yang suci. Baitul Ma'mur, rumah yang ramai dengan para malaikat yang bertawaf. Konon katanya di buku itu dijelaskan Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah. Setelah 7.000 tahun itu baru direspon oleh Allah. Kamu sudah dimaafkan, tapi kamu harus turun ke bumi. Malaikat berizin agar diizinkan untuk membuat Baitullah di bumi, agar mereka juga bisa bertawaf. Maka malaikat membuat rumah Allah di bumi. Cuman bentuknya kayak apa? Belum tahu. Nggak ada ceritanya. Lalu diteruskan oleh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam rusak, gitu, rusak. Lalu Nabi Ibrahim diminta untuk membangun kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Setelah Nabi Ismail meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub waj'alna antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kami melakukan ibadah haji. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat itu hanya bertawaf. Nah, Ka'bah atau Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di buku itu digambarkan seperti itu tuh. Jadi tidak kotak. Menjadi kotak itu pada masa Rasulullah ketika orang-orang Quraisy berniat untuk membangun kembali Ka'bah yang rusak juga, gitu. Tapi ketika sudah berbentuk kotak, ternyata mereka bilang, wah,
kita nggak bisa, kita kehabisan dana dan kita membangunnya karena ini rumah Tuhan, tidak boleh dengan harta yang haram. Nah, sampai di kotak akhirnya selesai, maka disebut dengan Ka'bah. Artinya kubus. Gitu, kubus. Yang separuh lingkarannya itu ditinggalkan, itulah yang disebut dengan Hijr Ismail. Gitu ya, Hijr Ismail. Nah, lalu apa di tengah Ka'bah itu? Nggak ada apa-apanya, cuman tiang doang. Gitu. Maka orang yang ingin sholat di Ka'bah, dalam Ka'bah itu nggak perlu masuk ke Ka'bahnya, cukup di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail. Gitu ya. Nggak perlu memaksakan diri. Malah boleh jadi kita akan malu di zaman seorang presiden Indonesia itu, saya nggak perlu sebutnya, itu ada pejabat yang ikut masuk ke sini. Begitu sampai di hotel, lalu ditanyakan, bagaimana perasaan Bapak ketika sholat di dalam Ka'bah? Oh, alhamdulillah saya bisa sholat 8 penjuru. Karena kalau sholat dalam Ka'bah itu boleh menghadap kemana saja. 8 penjuru. Wah, luar biasa pengalaman spiritualnya. Ternyata sebulan setelah pulang dari haji ditangkap KPK. Ya percuma saja masuk ke dalam Ka'bah, tapi begitu kan. Sudah masuk ke dalam Ka'bah, sebulan setelah haji ditangkap KPK. Malu gitu kan. Nah, Bapak sekalian, di Hijr Ismail itulah dimakamkannya Nabi Ismail dan Hajar. Gitu. Aku bertanya kepada Nabi tentang Al-Jadr, tembok pendek yang dimaksud adalah Hijr Ismail. Apakah ia termasuk bagian dari Ka'bah? Ya, kata Nabi. Aku berkata, lu mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah? Beliau menjawab, sesungguhnya kaummu Quraisy kekurangan biaya atau saat itu. Gitu ya. Lalu di dalam kitab Akhbar Makkah itu disebutkan, dan di dalam Hijr Ismail itu terdapat kuburan Ismail dan ibunya. Gitu. Orang bertawaf itu harus mengelilingi Hijr Ismail tuh. Kalau hanya di celahnya saja, mumpung kosong, itu nggak sah. Gitu ya, itu nggak sah. Begitu pula orang tawaf, lihat Hijr Ismail kok kosong. Lagi tawaf, sholat di Hijr Ismail, tawafnya batal. Gitu, tawafnya batal. Jadi kuburan Hajar dan kuburan Ismail itu ada di Hijr Ismail. Gitu. Nah, Ka'bah sekalian, pada saat kiswahnya dibuka, itu ya begini aja sebetulnya, batako. Nggak rata pula gitu kan ya. Dan ini sudah kekinian lah setelah perang antar umat Islam saat itu, kemudian pada masa Muawiyah lah gitu. Ini dibom gitu. Pakai manjanik, rontok. Rumah Allah dibom, akhirnya dibikin lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di situ ada Hajar Aswad. Dalam kisahnya yang kita tahu, pada saat rumah Allah ini sudah mau jadi, ternyata di pojokannya kosong, gitu kan, nggak ada batu lagi. Maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun menemukan sebuah batu yang berbeda dengan batu-batu yang lain. Sebagian para ilmuwan itu bilang, atau sejarawan bilang, bahwa itu adalah batu meteor, gitu, karena berbeda, gitu ya. Dan Hajar Aswad ini pernah hilang itu 3 tahun. Diambil orang. Nah, batunya kemudian terpecah-pecah menjadi berapa bagian tuh? 1, 2, 3, 7 bagian, kurang lebih lah ya. Lalu dikembalikan agar tidak diambil oleh orang, akhirnya dilapisi dengan perak. Nah, para ilmuwan kemudian penasaran, ini batu seperti apa sih kemudian menjadi istimewa. Ternyata gini sekalian, ini hasil resolusi tinggi menfoto Hajar Aswad. Ya, bebatuannya begitu tuh. Coba kalau dibikin cincin, wah harganya mahal ya. Jadi ini ada tadi ya, ada 7 bagian. Jadi ada batu pertama, batu kedua, batu ketiga, dikumpulkan di situ lalu diikat dengan perak gitu, perak.
Nah, setelah rumah Allah ini jadi, baru Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang seluruh manusia berhaji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Dan serulah manusia untuk berhaji. Mereka datang dengan berjalan kaki dan sebagian lagi menunggang unta. Mereka datang dari tempat yang jauh. Sampai hari ini kan, seluruh dunia ngumpul di sini untuk memenuhi panggilan Allah, sehingga dia bilang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu. Rasanya kita kepengen ke sana lagi kan? Nah, Masya Allah, pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa haji dan perdamaian dunia. Kenapa disebut dengan perdamaian dunia? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau diuraikan begini. Haji itu menyatukan manusia tanpa batas bangsa. Siapa saja boleh datang. Tidak dilarang. Kulit putih, kulit hitam, semuanya welcome. Gitu kan? Kita pasti akan ketemu begitu saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia. Orang Afrika dengan pakaiannya yang eksotik, gitu kan? Orang Afrika itu kalau kalau keluar dari Masjidil Haram dengan membawa zam-zam di sini, kalau manggil teman-temannya gimana? Pakai WA grup apa enggak? Enggak. Pakainya suara. Akhirnya ngumpul semua tuh. Baru dia pergi ke hotel. Unik. Orang Cina datang gitu kan. Orang Arab atau orang Indonesia itu jenggotnya lumayan. Orang Cina itu 5 lembar aja sampai panjang tuh. Gitu kan? Orang Cina itu diizinkan untuk berhaji konon itu setelah usia tua. Tapi beberapa kali saya lihat ada orang Cina yang masih muda juga. Kenapa? Karena konon khawatir begitu sampai di Mekah ketemu dengan orang banyak, tukar informasi, terjadilah ini revolusi. Nah, di Indonesia kan begitu sejarahnya. Orang-orang yang pulang haji dulu itu akhirnya menjadi ikon untuk memberontak kepada Belanda. Gitu. Melarang segala bentuk kekerasan. Wala jidala fil hajj, nggak boleh berantem. Nggak boleh berantem. Artinya damai. Menciptakan zona damai universal dari Mekah bahkan sampai ke Madinah, itu zona damai universal. Tidak ada pertengkaran. Orang ketika ketemu assalamualaikum min aina anta gitu kan, dari mana kamu? Where are you from? Bisa bersahabat, tukar nomor. Kemudian berkomunikasi meskipun sudah kembali ke tanah masing-masing. Menanamkan empati global. Jadi suasana di sana orang bercerita, saling bercerita bagaimana menyelesaikan persoalan di dalam negaranya gitu kan. Menghapus rasa superioritas. Bapak Ibu mau pergi haji itu dengan biaya haji khusus 400 juta, 500 juta, 600 juta. Begitu sampai di Masjidil Haram, nggak ada yang istimewa. Sama dengan haji reguler. Sama orang yang haji datang sendiri. Ya kan? Nggak ada orang turun dari hotel meskipun itu di Tower Zam-Zam turun. Gue haji plus loh. Nggak ada. Nggak ada. Atau haji reguler saya nggak ada. Tidak ada superioritas di sana. Semuanya sama di mata Allah. Melahirkan jiwa yang cinta damai. Nah, disitulah maka Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Gitu. Ta'aruf, saling kenal mengenal dalam artian universal. Kenapa? Karena yang menjadi landasan itu bukan status sosial, bukan kekayaan,